fiddin. Azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang baru datang. Antum yang baru datang hari apa datangnya? Kemarin ya? Nggak tahulah. Bagi antum yang baru datang, meskipun ta'lim resmi di ma'had belum dimulai, kajian kita malam ini masih meneruskan kajian online sebenarnya. Masih meneruskan membaca kitab yang kita baca ba'da Ramadan malah. Ini ba'da Ramadan saat antum masih di rumah, dan insya Allah malam ini selesai kalau nggak besok, sehingga nanti pada waktu KBM sudah berjalan, kita mulai kajian kita kayak biasanya. Jumat malam, Sabtu kajian fikih bersama matan Al-Ghayah wa Taqrib lil Imam Abi Syuja' dalam madhab Syafi'iyah, dan malam dan malam berikutnya, malam satunya lagi adalah tentang adab penuntut ilmu. Setelah kita menyelesaikan risalah Ta'zimul Ilm oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka risalah yang akan kita baca adalah Hilyah Thalibul Ilm Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Baik, melanjutkan menutup dari akhir kajian kitab ini, kitab Al-Wasiyah Al-Waladiyah, nasihat orang tua kepada anaknya, yang berisi nasihat Al-Imamul Hafidh Abul Walid Al-Baji, seorang imam besar mazhab Malikiyah di abad kelima Hijriyah. Abul Walid yani Al-Baji, yani cerita-cerita beliau, perseteruan beliau dengan Al-Imam Ibnu Hazm masyhur sekali. Jadi di Andalus, setelah munculnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dengan kejeniusannya sekaligus dengan kepedesannya. Kalau kita bicara Ibnu Hazm kan orang yang super jenius sekaligus lisannya super pedes, sampai para ulama kita mengatakan Saiful Hajjaj walisanu Ibni Hazm. Kalau bicara tentang yang pedes-pedes dan sangar-sangar, itu adalah pedangnya Hajjaj. Hajjaj siapa? Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi, atau lisannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya. Maka para ulama-ulama negeri Andalus yang rata-rata bermadhab, ulama Andalus itu madhabnya apa ya, Hun? Malikiyah. Yang hampir rata bermadhab Malikiyah, kelabakan dalam tanda kutip menghadapi Ibnu Hazm. Kelabakan dalam tanda kutip menghadapi Ibnu Hazm. Seandainya kelabakan itu didukung dengan diskusi yang landai, diskusi yang sopan, mungkin gak terlalu masalah. Tapi siapapun yang pernah baca Muhalla akan sangat merasakan pedesnya nuansa dialog-dialog beliau. Oleh karena itu, ana tidak pernah menganjurkan antum, bahkan sampai kelas 3 mat ali pun ana katakan jangan baca Muhalla sampai yani menyelesaikan kitab-kitab lain. Jangan baca Muhalla kecuali hanya sebagai rujukan, merujuk 1-2 lembar untuk maroji, tafadhol. Tapi menelaah Muhalla jangan, kecuali setelah menyelesaikan kitab-kitab yang lain. Meskipun kitab Muhalla
adalah salah satu pondasi mujtahid, salah satu pondasi fikih. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang memiliki 4 kitab ini fahuwal faqihu haqqa, maka dia adalah seorang faqih yang benar-benar faqih. Memiliki tapi dihatamkan yo, memiliki tok. Repot lah memiliki tok. 4 kitab yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Oleh Az-Zahabi ya ikhwan, apa? Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Al-Muhalla li Ibnu Hazm Al-Andalusi. Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. At-Tamhid Ibnu Abdul Bar. Ibni Abdul Bar. Barang siapa yang memiliki 4 kitab ini dan mempelajarinya, fahuwal faqihu haqqan, maka dia adalah seorang faqih yang benar-benar faqih. Kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Fadilatul Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau menambahkan anna tambah 1 kitab, Musannaf Ibni Abi Syaibah. Jadi Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ngomong apa mantuk gini mau? Oh iya, gara-gara masih ngomong Abdul Walid Al-Baji. Taib. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji sampai pada kisah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pada waktu kemunculan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, maka ulama-ulama Andalus yang rata-rata bermadzhab Malikiyah itu kelabakan. Kenapa? Karena Ibnu Hazm itu sebelumnya Maliki. Karena saking jeniusnya, dia diminta oleh para ulama-ulama Malikiyah untuk mempelajari mazhab, yakni Ibnu Dawud Al-Zahiri, Ali bin Dawud Al-Zahiri. Karena mazhab Zahiri sulit dipatahkan, hujah mereka mapan dan lumayan kuat. Mereka diminta kepada Ibnu Hazm untuk mempelajari mazhab itu, niatnya untuk dibantah. Ternyata pakar makan tanaman. Ibnu Hazm bukannya tetap bertahan pada fikih Maliki yang membantah Zahiriyah, malah berbalik menjadi seorang Zahiri, dan hasilnya adalah Muhalla. Hasilnya adalah Muhalla Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Kitabun Nubat, dan kitab-kitab Ibnu Hazm ini yang lainnya. Ulama-ulama Malikiyah kelabakan. Sampai datanglah Abdul Walid Al-Baji. Abdul Walid Al-Baji, seorang imam besar Andalus yang keliling dunia, 30 tahun lebih nggak pulang. Keliling dunia, keliling mana-mana gitu ya. 30 tahun lebih nggak pulang. Maka antum di sini 5 tahun itu nyanyi wis gak betah, kepingin ndang pulang, itu belum apa-apa dengan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Setelah pulang, ini ulama-ulama Malikiyah kembali bangkit dengan Abdul Walid Al-Baji. Oleh karena itu perseteruan antara beliau, perseteruan dalam tanda kutip dialog ilmiah antara beliau dengan Al-Imam Ibnu Hazm itu masyhur di kitab-kitab dialog fikih, di kitab-kitab dialog fikih. Lah, risalah yang di hadapan kita adalah nasihat, surat yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala kepada kedua putranya tatkala sudah mendekati dewasa. Nasihat seorang tua kepada anaknya, nasihat seorang orang tua kepada anaknya. Kita sudah di ujung dari kitab ini sudah kita baca setiap malam Sabtu dan malam Ahad di majelis ini sejak mulai bulan Syawal, seingat anak. Sejak mulai bulan Syawal. Baik. Beliau mengatakan, wala tasta'zima min hawadithil ayyam. Anakku berdua, la tasta'zima min hawadithil ayyam. Janganlah kalian berdua terlalu membesar-besarkan berbagai kejadian di hari-hari yang telah berlalu.
Yani wala tasta'dima min hawaditsil ayyami syai'a. Jangan besar-besarkan sesuatu yang telah terjadi pada waktu-waktu yang telah lampau. Fakullu amrin yang qarid haqir. Semua perkara yang telah lewat itu kecil. Wa kullu kabirin la yadumu saghir. Semua perkara besar yang enggak kekal, yang enggak langgeng itu kecil. Wa kullu amrin yang qadhi qasir. Semua perkara yang berhenti itu adalah pendek. Wantadhiral faraja. Jadi tunggulah akan datangnya jalan keluar. Fa innantidharal faraji ibadah. Karena menunggu datangnya jalan keluar itu adalah sebuah ibadah. Wa'allika raja'akuma bi rabbikuma. Gantungkan harapan kalian berdua dengan Rabb, dengan Tuhan kalian berdua. Wa tawakkala alaih fa innat tawakkula alaihi sa'adah. Yani dan bertawakallah kepada Allah, karena bertawakal kepadanya adalah sebuah kebahagiaan. Hafidhin azani Allah wa iyyakum. Di ujung dari kitab ini, hampir di ujung dari kitab ini, setelah beliau menasihati tentang masalah iman, beliau menasihati tentang masalah Islam, masalah ihsan, masalah akidah yang sahih, dan bagaimana bermuamalah dengan saudaranya, bermuamalah dengan sesama, bagaimana bersikap terhadap dunia, bagaimana bersikap dengan yang lain-lain. Maka beliau, salah satu yang nasihatkan beliau kepada kedua anaknya adalah jangan besar-besarkan satu kejadian di atas faktanya. Di atas faktanya. Maksudnya semua orang, para ikhwah, Allah itu menggariskan manusia hidup itu dengan firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami jadikan berputar antara manusia. Hidup manusia itu tidak Allah takdirkan stagnan. Hidup manusia itu tidak Allah takdirkan stabil. Baik stabil pada kejayaan atau stabil kepada kebangkrutan. Tapi hidup itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala romantika kehidupan. Kadang-kadang air mata kesedihan yang mengucur. Kadang-kadang air mata kebahagiaan yang keluar. Kadang-kadang orang itu senang bahagia. Kadang-kadang harus tangisan derita. Kadang-kadang orang itu penuh dengan senyuman. Kadang-kadang harus penuh dengan raungan. Itulah hidup. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau orang tidak siap ini, sudah, jangan hidup. Karena itulah kehidupan di alam dunia. Hidup di alam dunia itu romantika. Sesuatu yang gak pasti. Sekarang senang, 1 jam lagi belum tentu senang. Sekarang susah, 1 jam lagi belum tentu susah. Beda dengan kehidupan di alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat itu satu yang pasti. Nek masuk surga, kebahagiaannya pasti, gak pernah sengsara. Nek sudah masuk neraka, yani kesengsaraannya pasti, gak akan pernah bahagia. Dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kegembiraan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya, karena kehidupan di alam dunia ini illa mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipuan. Nah, hidup yang semacam ini, para ikhwah, yang tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu mesti orang itu pernah mengalami masa-masa pahit dalam hidup. Yakin itu. Pernah mengalami masa-masa pahit dalam hidup. Sepanjang hidupnya mesti pernah mengalami masa-masa pahit, apapun itu ceritanya. Masa pahit itu bisa jadi dari faktor rumah tangga orang tuanya yang gak harmonis, broken home. Masa pahit itu bisa terjadi mungkin ekonomi keluarganya pernah mengalami titik nadir yang sangat mengkhawatirkan, sampai gak bisa makan. Jadi
Titik kesedihan itu bisa berarti dolek jodoh gak dapat sedih gitu. Bisa jadi titik kesedihan itu berangkat dari wanita yang sangat dia cintai, yang mau tinggal nunggu hari H pernikahan, ternyata mati karena corona. Dan macam-macam. Akhirnya sedih. Itulah kehidupan ya akhwan. Itulah kehidupan. Maka beliau mengatakan, la tasta'zima min hawadithil ayyami syai'a. Jangan terlalu dibesar-besarkan sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Sesuatu yang terjadi pada masa lalu itu harus dijadikan sebagai ibrah untuk melangkah menuju ke masa yang akan, untuk melangkah menuju ke masa yang akan datang. Secepat mungkin menutup masa lalu yang pedih, maka semakin orang itu cepat untuk bangkit. Dan itu salah satu strategi Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Masih ingat perang Uhud? Perang Uhud sebagaimana antum tahu, Rasulullah SAW berangkat membawa 1000 pasukan perang. Sudah besok mau perang, malam harinya 300 balik ke Madinah. Balelok di bawah pimpinan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Formasi strategi perang pagi harinya dirombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan semalam tidak berlarut-larut, direnungi gitu. Gak jadi perang ya, direnungi wae. Langsung diambil sikap secepatnya untuk kejadian semalam sudah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kondisi yang ada sekarang, pasukan tinggal 700, dibentuk oleh Rasulullah SAW format pasukan inti, pasukan pendobrak, pasukan sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan pengelindung pasukan yang ada di Jabar Rumat. Singkat cerita, di awal hari menang, di sore hari kalah. Kita ceritakan itu. Kita ceritakan kan terlalu panjang. Porak-poranda kekuatan kaum muslimin di sore hari perang Uhud tersebut. Sampai kemudian keesokan harinya kaum muslimin pulang dengan kekalahannya sampai di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW segera memerintahkan para sahabat yang ikut perang kemarin untuk bersiap-siap kembali, melakukan penyerbuan ulang, mengejar pasukan kafir Quraisy yang sudah menuju ke kota Mekah. Sampai beberapa mil dari kota Madinah, di satu daerah namanya Hamra'atul Asad, beliau mendapati orang-orang itu sudah tidak ada, maka beliau netap di situ, kemudian baru balik. Kenapa ya akhwah? Salah satu yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin segera para sahabatnya melupakan kekalahan yang kemarin dan segera bangkit dari keterpurukan. Hanya orang-orang yang imannya lemah, hanya orang-orang yang tawakalnya lemah, rendah, orang itu yang harus terpuruk dalam kesedihan masa lalu. Tidak pernah itu diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya orang-orang cengeng, hanya orang-orang lemah. Antum mau kayak Raja India itu, sang suami dari siapa itu yang dikubur di Taj Mahal itu, namanya siapa? Anda lupa, antum nggak tahu ya? Jadi pada waktu ada negeri Islam besar di India. India itu pernah ada negeri Islam besar di sana. Pernah ada kerajaan Islam besar di negeri India. Salah satu rajanya, Anda lupa namanya, itu mempunyai istri yang cantik jelita. Saking cantiknya. Dia itu sangat mencintai istrinya, sangat amat mencintai istrinya. Qadarullah, istrinya meninggal dunia, wafat. Saking cintanya dia sama istrinya, dia itu membangun satu prasasti besar di kuburan istrinya, dan itulah Taj Mahal. Ngerti Taj Mahal toh?
Taj Mahal itu yang kayak bangunan masjid itu bukan masjid itu kuburan. Itu kuburan. Tiap hari gitu ya. Dia dari pagi sampai sore sampai malam pekerjaannya nongkrong lihat kuburan istrinya. Tiap hari begitu. Sampai pekerjaan dia, tugas dia sebagai raja ditinggal. Diwariskan ke anaknya. Tugas dia yang harus punya aktivitas ditinggal. Tiap hari hidupnya nongkrong gitu ya di situ. Tambah kuru, mati ya. Kenapa? Terlalu menyesali kejadian pahit masa lalu. Serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami masa yang sangat sulit. Keterpurukan yang sangat terpuruk sampai sebagian sejarawan menyebutnya dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sebagian istilah itu tidak disepakati oleh ulama sejarah. Tidak disepakati oleh ulama sejarah. Sebagian para ulama sejarah menyebut tahun itu dengan Amul Huzn. Tatkala di tengah desakan orang-orang kafir Quraisy yang semakin dahsyat, beliau diuji oleh Allah, ditinggal wafat oleh 2 orang yang selama ini membela dakwah beliau. Dalam waktu yang berdekatan, selisih 3 hari. Siapa? Pamanda beliau Abu Talib dan istri beliau tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau terpuruk, manusiawi kalau kemudian sedih. Tapi tak berselang lama beliau sudah mampu bangkit. Nikah lagi ya. Nikah lagi. Bukan berarti nggak setia. Tapi manusia itu harus adaptasi dengan takdir. Kalau memang sudah istrinya wafat, ya sudah, jangan terpuruk sampai mati juga. Apalagi sampai bunuh diri. Apalagi sampai bunuh diri atau ikut mau dikubur bersama istrinya. Tidak. Beliau segera bangkit. Beliau kemudian menikah lagi. Ditawari oleh Atikah yang kemudian beliau menikah lagi. Mboten nikah lagi ya Rasulullah. Siapa yang mau nikah dengan saya? Ya terserah jenengan. Gadis apa janda? Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa? Beliau mengatakan kalau gadis putri sahabatmu Abu Bakar. Kalau janda siapa ya? Saudah binti Zam'ah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan Ramadan dan beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Baik. Oleh karena itu perhatian azani Allah, beliau mengatakan, kenapa semua fakullu amrin yang qaridu haqir. Semua perkara sing wis lewat itu rendah. Wa kullu kabirin la yadumu saghir. Semua prahara besar yang enggak langgeng itu kecil. Wa kullu amrin yang qadhi qasir. Semua perkara yang telah lewat itu pendek. Maka tugas kita adalah minta kepada Allah jalan keluar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alaih fa inna tawakkula alaihi sa'adah. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang penuh dengan kebahagiaan karena dia mempunyai ikatan batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang-bayangi dengan kondisi dunia ini. Dia kondisi apapun siap, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah rezeki, masalah apapun serahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaidah tawakal yang tepat. Tawakal itu adalah usaha maksimal, doa maksimal, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hasilnya. Serahkan kepada Allah hasilnya. Dalam dunia kerja, prinsip orang tawakal itu kerja itu ibadah. Rizki itu jatah. Dalam masalah belajar itu ibadah besar. Pinter enggak pinter itu takdir.
Pinter nggak pinter itu urusan belakangnya. Yang penting usaha maksimal. Usaha itu dimaksimalkan. Lihat, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hakikat tawakal. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau yani tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kayak Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana burung itu? Yaghdu, pagi hari. Hudu itu waktu jelang matahari terbit, ba'da subuh, bukan sebelum subuh ya. Ba'da subuh, sudah isfar, ba'da subuh itu kan ghalas. Ghalas itu tatkala saya remeng-remeng gitu loh. Yani ya kelihatan dikit-dikit tapi nggak jelas. Kemudian kalau sudah mulai ada cahaya, itu namanya isfar. Lah, ba'da isfar itulah waktu hudu. Yani hudu, yaghdu, pagi hari. Di pagi hari burung itu keluar khimasa, lapar banget. Rasulullah tidak menggunakan bahasa jae. Jae itu lapar. Apa bedanya antara jae dengan makhmasah? Khimas. Ini ya. Jia atau jae itu yang kita rasakan tiap hari. Pagi sebelum sarapan itu lapar. Nanti ba'da duhur sebelum makan siang lapar. Itu lapar ya kawan. Tapi khimas itu kalau 3 hari 2 hari nggak makan nggak minum lah itu khimas, lapar banget. Jadi yang kedua khimasa. Wayaruh di sore harinya, rawah itu waktu ba'da asar sampai maghrib. Jadi nggak sampai maghrib, waktu ba'da asar sampai maghrib. Wayaruhu bitana, sore harinya pulang. Jadi bitan. Rasulullah SAW tidak menggunakan bahasa jadi syaba'an, kenyang. Tapi Rasulullah SAW menggunakan bahasa bitana, bitan, yang biasa diterjemahkan juga dengan kenyang. Apa bedanya? Kalau syaba'an itu kita selesai makan 1 piring, setengah piring, 1 bungkus setengah, itu itu apa? Itu syaba'an, kenyang. Tapi ini biton, ngono ku, orang itu nemu makanan enak, kesenangan dia dipadu dengan minuman yang buah-buahan yang enak. Makan itu entek 3 piring. 3 piring. Sudah gitu minum itu habis setengah drum. Saking enaknya. Terus buah-buahan itu dimakan gitu, perutnya ya Allah sampai ini begitu selesai makan itu timbang itu naik 10 kilo. Saking ini banyaknya perutnya itu biton. Itu biton. Lah. Coba perhatikan hadis yang mulia tadi. Hakikat tawakal itu bukan burung itu di dalam sangkar nunggu turunnya rezeki dari langit. Tidak, dia keluar usaha. Jadi ya cari-cari makanan, kerjaan, cari apa gitu. Sore harinya pulang diberi keberkahan rezekinya yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga deh ikhwan. Kalau ini kita bicara dunia, yakni duniawi, rizki gitu ya, tak jauh dari itu dunia ilmiah, tidak jauh dari itu dunia ilmiah. Kayaknya antum ya sudah, jadi tahun kemarin ada di sini, jadi itu sering jadi kita lewati kisah-kisah para ulama yang mereka itu adalah orang-orang yang IQ-nya rendah, IQ-nya lemah, tapi karena keberkahan ilmu yang Allah berikan kepadanya, karena hasil kerja keras dan tawakalnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia keberkahan dalam yakni usahanya. Jadi ini yang beliau nasihatkan. Beliau mengatakan wa iyyakuma wal istiktsar minad dunya. Waspadalah anakku, hati-hati jangan kalian itu kedonyan. Kedonyan itu bahasa Indonesia apa ya? Jadi jangan kalian itu tamak dengan dunia.
terlalu kepingin ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Wa khutamiha, dan harta benda dunia yang rendah, jangan. Wa alaikuma bitawassuti fiha, kalian itu tengah-tengah aja dalam urusan dunia. Wal kafafus salihul wafiru minha fa innal jam'a laha wal ittithara minha, mengumpulkan dunia, memperbanyak ngumpulkan dunia, ma'ama fihi minasyughli biha, selain itu menyibukkan, yani wasyahab bin nadhari fiha yasrifu wujuhal hasadi ila sahibiha, maka menjadikan orangnya itu hasad, wattama' fi jami'iha, dan tamak untuk mengumpulkan, wal hanak 'alal munfarid biha, dan jengkel sedih, jengkel marah kepada orang yang memilikinya. Hafidhin azanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara nasihat agung yang disampaikan oleh Al-Imamul Hafidh Abul Walid Al-Baji kepada putranya, dan ini merupakan salah satu di antara rukun pokok kalau orang itu mau hidup bahagia di dunia, yaitu jangan tamak dengan dunia, jangan rakus dengan dunia. Kenapa? Orang itu semakin rakus, semakin sengsara. Orang itu semakin tamak, semakin tidak pernah bahagia. Karena dunia ini lautan tak bertepi. Dunia ini gak pernah ada ujungnya. Rasulullah SAW sampai menggambarkan, "Lau kana libni Adama wadiyani min dhahab, yani labtagha wadiyan thalitha." Seandainya anak manusia itu memiliki 2 lembah isinya emas, cukup enggak? Dia akan mencari lembah yang ketiga. Ngerti lembah ya, hon? Lembah itu dataran rendah antara 2 bukit, dataran rendah antara 2 gunung, bukan satu kampung, bukan 2 kampung. Lembah itu bisa jadi 1 kecamatan, bisa jadi 1 kabupaten, itu 1 lembah. Semua isinya emas, orang itu nggak merasa cukup. Sampai Allah menggambarkan, alhaakumut takatsur hatta zurtum al-maqabir, telah melalaikan kepada kalian takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan harta sampai kalian masuk ke alam kubur. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita baca, kita lanjutkan pertemuan besok biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.